الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. Al-Quran surah An-Nisa. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah menzolimi hambanya. Mithqala dzarrah, sedikit pun Allah tidak pernah mau menzolimi hambanya. Wa intaku hasanatan yudhaifha. Jika kalian berbuat kebaikan, Allah pasti akan membalasnya. Allah tidak mengurangi sedikit pun pahala dari kebaikan tersebut. Dan wa yu'ti min ladunhu ajran azima, dan Allah bahkan akan melipat gandakan daripada pahala dari kebaikan tersebut. Shadaqallahul azim. Masya Allah, luar biasa ya tadi penjelasan dari Ustadz Syam itu, bahwa selama ini banyak banget kita ini tanpa sadar suka mengeluh kepada Allah. Ya Allah, kenapa sih harus ini kejadian di saya? Ya Allah, kenapa sih Allah kok kasih cobaan ke saya itu berat banget? Tema kita hari ini kita angkat adalah kenapa ya Allah? Tepuk tangan dulu dong. Ini permasalahannya nggak gampang ya. Nah sekarang langsung aja kita bahas satu persatu nih Pak Ustadz. Mau diizin Pak Ustadz, kenapa masih banyak orang yang merasa hidupnya itu tidak adil dan marah sama Allah karena usahanya itu dinilai sia-sia? Dan apa sebabnya Pak Ustadz? Membicarakan tentang keluhan, membicarakan tentang masalah kenapa, limaza, kenapa? Ini hati-hati. Karena ketika manusia mengutarakan itu, seakan-akan dia mengenduskan pedang untuk melawan takdir Allah. Ingat, kita tidak tahu rencana yang terbaik Allah untuk diri kita. Sekarang pertanyaannya, apa sebabnya? Sebab manusia, kenapa banyak mengeluh? Kenapa banyak berkeluh kesah? Kenapa banyak menuntut? Karena dia tidak tahu sebenarnya hakikat keyakinan. Ingat, Allah memberikan keyakinan buat kita. Yakin akan kehidupan, yakin akan kebaikan, yakin akan keberhasilan. Sementara setan itu menggoda, memberikan keraguan-raguan. Yuwaswisu fi sudurin nas, memberikan bisikan-bisikan. Mohon maaf, jadi sebabnya adalah kurangnya iman. Makanya ketika kita berada di bulan suci Ramadan ini, ingat Allah lebih besar ampunannya daripada kemurkaannya. Jangan pernah berburuk sangka akan takdir Allah. Semua takdir itu mengarahkan kepada kebaikan. Justru ketika manusia merasa, aduh kenapa Allah seperti ini? Karena engkau belum paham maksud dan tujuan Allah untukmu. Karena di balik kesulitan ada dua kemudahan. Di balik segala masalah pasti ada jalan keluarnya. Sosok anak akan marah ketika dipaksa minum obat. Maka dia melawan, marah. Kenapa? Kenapa harus minum obat? Karena dia belum tahu hakikat dari obat itu. Dan ingat, ketika anak itu sudah pasrah akan obat yang diberikan, itulah anak-anak yang sudah tahu hakikat dari obat. Tapi bisa jadi ada orang bersyukur karena diberi obat. Siapa itu? Kakek-kakek, nenek-nenek. Alhamdulillah ada yang kasih saya obat. Betul Ustaz. Malah dia bersyukur. Malah dia yang cari obatnya. Karena dia merasa butuh akan obat itu. Itulah hakikat manusia itu karena belum menyadari. Betul Pak Ustadz. Sekarang kalau kita bicara masalah bahayanya nih Pak Ustadz. Ya. Bahayanya kita jika kita termasuk dalam orang-orang yang merasa hidupnya itu tidak tidak adil dan marah sama Allah itu bagaimana? Ada kata-kata yang menarik buat orang-orang seperti itu adalah kufur nikmat. Nauzubillah. Kufur nikmat. Kenapa? Ketika engkau mendapatkan masalah, lihat orang di bawahmu. Masih banyak orang yang menderita. Betul. Ingat gak? Maaf, mohon izin. Ketika mati lampu pemadaman, orang pasti mengeluh. Kenapa ini pemadaman? Kenapa tidak nyala lampunya? Tahu nggak? Ada orang padam terus lampunya, tidak pernah nyala. Orang buta. Iya. Gak pernah lihat cahaya, tapi mereka tidak pernah mengeluh. Itulah manusia.
karena ketidaksyukuran, maka disebutlah orang-orang seperti ini disebut kubur nikmat. Ketika engkau diuji, engkau mencabik-cabik dirimu. Ketika hilang hartamu, kamu marah sama Allah. Ista'inu bisabri wassalat. Ini sebenarnya diminta. Minta tolong kepada Allah lewat salat dan sabar. Ya Allah. Makanya hakikat Ramadan ini menarik. Karena hakikat Ramadan ini mengantarkan kita untuk tahu hakikat kesyukuran, hakikat kesabaran, hakikat bagaimana kita makin dekat dengan Allah. Amin. Ingat, ini belum seberapa. Kita hanya menahan makan ya mulai pagi sampai sore lah. Mohon maaf, tapi betapa banyak orang menahan lapar hampir 24 jam. Mungkin berhari-hari tidak makan. Itulah orang-orang yang maaf dibawa dari diri kita. Tapi kita tidak pandai mensyukuri nikmat. Kadang-kadang nih anak-anak lagi nonton nih, marah dibangunin orang tuanya. Marah, kenapa? Padahal mereka tidak tahu. Orang tuanya jam 1 bangun untuk masak. Masya Jam Allah. 2 bangun untuk masak. Betul. Sementara dia hanya dibangunkan untuk makan, bukan dibangunkan untuk masak. Masya Allah, ini luar biasa ya pelajaran banget buat kita. Ini mungkin untuk Ustadz Syam nih Pak Ustadz, bagaimana nih caranya kita itu bisa menyikapi semua rencana yang gagal itu tidak menjadi orang yang merasa tidak adil dalam hidupnya Pak Ustadz? Oke, di akhir surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ayat motivasi, sungguh-sungguh motivasi kita. Apa itu? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah memberikan ujian melebihi dari kemampuan manusia. Tidak pernah memberikan ujian melebihi dari kemampuan kita. Allah yang ciptakan kita. Allah tahu kemampuan kita. Allah sudah ukur, oh dia mampu, dia hebat. Semakin engkau hebat, maka semakin besar ujianmu. Karena Allah lebih tahu. Allah lebih tahu. Wa asa an takrahu syai'an wa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa syarrul lakum. Kita benci akan rencana Allah. Kita suka akan rencana Allah. Allah ambil. Kita benci akan rencana Allah, tapi Allah tambahkan bencana tersebut. Apa maksudnya? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kalian tidak tahu rencana Allah setelah itu. Betul. Terkadang kita akan berterima kasih, bersyukur atas doa-doa yang telah ditolak oleh Allah. Nanti kita tahu rahasianya, oh untunglah Allah tidak terima dulu doa saya. Seandainya dulu Allah terima doa saya ini, maka saya pasti akan menyesal. Terkadang kita akan berterima kasih atas doa-doa yang tidak diterima oleh Allah. Masya Allah, ini luar biasa pembahasan kita hari ini. Mungkin saya mau kasih kesempatan dulu kepada teman-teman nih. Mungkin ada yang mau nanya, silakan. Oke dulu, silakan. Boleh. Tuh, berdoa, ternyata dijawab Allahnya di kemudian hari. Oh alhamdulillah dijawab sama Allah. Ya Pak Ustadz. Amin. Pertanyaannya kenapa harus lama gitu ya? Pak Ustadz tahu banget cerita saya. Oh ya Allah, udah pernah curhat pasti. Orang di tempat curhat nggak pernah bocorin. Betul. Akulah itu, banyak orang curhat sama saya nggak pernah bocorin. Ya. Iya. Nih, ntar tahunnya keterusan nih. Saya mau tanya nih Pak Ustadz. Jadi saya punya teman, dia sudah menikah ya udah cukup lama. Tapi ternyata memang belum mendapatkan keturunan. Tapi sebenarnya kedua teman saya ini tuh sangat soleh dan soleha gitu. Maksudnya dia rajin bersedekah, terus juga rajin terus berdoa sama Allah gitu. Sampai ketika satu titik yang istrinya nih benar-benar marah gitu sama Allah karena aku sudah berbuat segala sesuatunya gitu menjadi orang yang lebih baik apa segala macam. Tapi kok belum dapat keturunan. Nah gimana tuh ya ngasih taunya Pak Ustadz? Kepada semua orang yang belum punya keturunan, bersabarlah. Kadang-kadang manusia berkata begini, aku punya banyak anak, tapi belum tentu itu anakmu. Dari kemudian engkau akan mencari anak, ternyata tidak ada anakmu yang menjadi anakmu yang ada di dunia. Karena dia menjauh darimu. Sebagaimana Nabi Nuh, waktu anaknya Kan'an, itu kena banjir, terus tenggelam. Dia berkata, anakku ya Allah. Kata Allah itu bukan anakmu. Karena dia tidak naik di perahumu, malah dia membencimu. Karena itu menjadi anak kan bisa jadi, menjadi musuh. Menjadi perhiasan, menjadi kebanggaan. Tapi bisa jadi ujian buat orang tuanya. Tapi inilah buat kita semua yang belum punya anak, sabar, yakin Allah punya rencana yang terbaik. Jangan sampai anak yang lahir akan menjadi bahan untuk membakar orang tuanya. Bagikan kayu kecil untuk membakar kayu besar, disiapkan kayu kecil, yang dibakar kayu kecil itu untuk membakar kayu besar. Jadi sebaiknya anak itu upayakan, bukan menjadi anak-anak aja, tapi kita mengharapkan anak yang soleh. Ingat, Amin. Anak ada 3. Anak yang lahir dari rahim, anak kandung namanya. Ada anak yang turun dari ilmu kita, namanya anak murid. Dan ada anak yang menjadi tanggungan kita. Siapa itu? Anak bawahan, anak buah. Itu bisa jadi. Jadi banyak orang kayak tidak punya anak, tapi dia guru ngaji. Enggak punya anak, tapi dia punya perusahaan. Terus membahagiakan orang, menyantuni orang. Tak usah jauh-jauh, ada ponakan.
Nggak usah jauh-jauh ada anak tetangga. Nggak usah jauh-jauh ada anak yatim. Kan bisa. Tidak usah putus dari rahmat Allah. Oke. Allah punya rencana terbaik buat kita. Masya Allah. Mang Idi silakan, mau bertanya apa sekarang? Membahas Bang Idi datang. ini Pak Ustadz. Membahas tentang keadilan yang tadi Pak Ustadz yang tadi diungkapkan. Saya jadi ada timbul pertanyaan, doa itu ada kriterianya enggak gitu. Ya. Doa apa yang supaya cepat dikabulin? Dan juga saya punya teman nih Pak Ustadz, dia nggak kerja, dia pengangguran tapi hidupnya enak Pak Ustadz. Dia senang, sedangkan saya sendiri harus banting tulang lah peribahasanya untuk membiayai keluarga saya. Karena di situ saya merasa ya mungkin bisa dibilang iri lah ya. Kok kenapa bisa begini gitu Pak Ustadz? Ya, pertanyaan Bang Idi, silakan Syam. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita dalam Al-Qur'an, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku pasti kabulkan semua orang yang berdoa. Allah tidak katakan saya pasti kabulkan doanya Pak Ustadz. Saya pasti kabulkan doanya orang yang berhijab. Saya pasti kabulkan doanya kiai. Allah tidak demikian. Allah katakan semua yang berdoa pasti saya kabulkan. Tapi adakah cara supaya lebih dikabulkan oleh Allah? Salah satunya dengan memulai dengan Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji-puji dulu Allah. Kemudian dilanjutkan dengan sholawat. Kekasihnya Allah kita sebut. Kalau kita datang dengan kekasihnya orang yang kita mau datangi, pasti dia lebih menghargai kita. Nah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Sholawat barulah dengan memanjatkan doa-doa kita. Dan dilanjutkan dengan Rabbana atina fid dunya hasanah. Doa sapu jagat. Ingat, semua doa dijabah. Cuma ada 3 caranya. Langsung diijabah atau digantikan yang lebih pantas untuknya. Dan yang ketiga, disimpangkan nanti. Itu aja. Masya Allah jelas ya Mang Idi ya. Alhamdulillah ya. Ini mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semuanya bahwa yang terbaik menurut kita belum tentu terbaik menurut Allah. Tapi yang terjelek buat kita mungkin itu adalah yang terbaik menurut Allah. Allah Maha tahu segalanya. Jangan kemana-mana di rumah, tetap di Markisah. Mari kita sapa.